Oke, halo semuanya, jumpa lagi di channel Petani Ekspor. Di kesempatan ini saya dapat pertanyaan menarik nih dari teman kita melalui komentar YouTube. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama adalah harga aren dan harga gula kelapa itu sebetulnya fluktuatif nggak sih, gitu kan? Itu pertanyaannya. Terus yang kedua, bagaimana dokumen untuk kirim barang ke Eropa atau ke Amerika gitu, atau ke negara maju lah, kurang lebih pertanyaan seperti itu. Nah yang ketiga, harga di setiap negara itu beda-beda nggak sih gitu, itu pertanyaannya. Nah untuk yang pertama, harga aren dan kelapa itu sebetulnya begini, harga aren dan kelapa itu fluktuatif mungkin di level-level tertentu ya, seperti di level petani atau pengepul, karena itu biasanya disebabkan oleh musim-musim tertentu juga. Jadi biasanya kami klasifikasikan menjadi tiga periode. Yang pertama pastinya gula standar lah, gula standar seperti sekarang mungkin lagi standar. Kemudian selanjutnya ada gula mahal. Gula mahal itu biasanya disebabkan karena ada musim-musim tertentu ya, biasanya karena kelangkaan, terus permintaan pasar tinggi. Terus ada juga penyebabnya karena kalau di Islam mungkin ada Ramadan, atau di China ada Imlek gitu ya. Jadi gula aren itu banyak digunakan sehingga permintaan banyak tapi stok sedikit, itu bisa menyebabkan gula menjadi mahal gitu, baik aren maupun kelapa. Itu penyebabnya. Kemudian ada satu lagi periode gula turun atau gula murah gitu ya. Biasanya tuh disebabkan karena di segi produksi kita banyak produk gitu ya, di petani, di pengepul stok banyak, tapi permintaan lagi kurang nih karena mungkin pasar lagi kurang minat, atau ada event tertentu yang memang belum pakai gula aren gitu atau gula kelapa. Itu biasanya yang menyebabkan harga menjadi murah. Itu jadi kalau di level-level tertentu biasanya harga jadi fluktuatif ya, seperti di level petani atau pengepul, karena memang ya tergantung itu tadi, ada kejadian-kejadian tertentu, ada panen raya, kemudian ada gula, kalau di kita bahasanya gula banjir gitu ya, jadi banyak banget gula sementara permintaan pasar kurang. Itu yang menyebabkan gula jadi fluktuatif harganya gitu. Nah seperti itu untuk gambarannya. Tapi untuk di level-level seperti kita, di level rumah produksi yang kita jual ke pabrik dalam bentuk powder, biasanya itu cenderung lebih stabil harganya, cenderung lebih stabil, dan kita sesuaikan dengan biaya produksi kita pastinya gitu. Kalau di level-level petani biasanya pengepul itu fluktuatif harga. Begitupun mungkin di gula kelapa juga ya, kalau di aren seperti itu. Nah untuk di level seperti kita, produsen yang biasanya jual ke pabrik atau ekspor dan lain sebagainya, biasanya lebih konstan sih kalau harga, karena memang kita sesuaikan dengan biaya produksi kita. Itu untuk pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana untuk dokumen kirim barang ke Eropa atau ke Amerika atau ke negara-negara maju ya, kurang lebih pertanyaan seperti itulah. Nah untuk dokumen sebetulnya memang kalau secara regulasi ya, memang kalau kita punya sertifikasi yang lengkap dari A sampai Z, itu pasti luar biasa gitu ya. Semua buyer pasti menginginkan itu, semua negara pasti masuk gitu. Tapi pada kenyataannya tidak semua produsen memiliki itu semua gitu ya. Kita masih keterbatasan, kita hanya punya sertifikat halal, cuma punya BPOM gitu ya, produsen-produsen, atau cuma punya organik untuk region tertentu seperti Kanada, Amerikanya nggak punya. Kemudian kita punya Amerika, Kanadanya nggak punya, jasnya nggak punya. Itu kan jadi satu keterbatasan ya untuk kita gitu. Nah kalau masalah itu biasanya memang yang meminta dokumen-dokumen untuk produk, baik itu organik, kemudian FDA dan lain sebagainya untuk Amerika gitu ya, itu biasanya kan buyer gitu. Jadi sebetulnya kalau masalah itu tergantung kepada kesepakatan kita sama buyer gitu. Jadi bukan berarti kalau kita masuk Amerika tuh harus ada FDA, harus ada US, untuk organik harus ada USDA gitu dan lain sebagainya. Itu nggak tentu juga sih, tergantung permintaan buyernya. Buktinya kemarin saya kirim juga gula aren cetak ke Amerika.
sertifikat kita sedang expire gitu. Tapi karena bayarnya tidak masalah, ya masih tetap bisa gitu kan. Nah seperti itu. Jadi pelajaran-pelajaran seperti itu harus kita pahami juga gitu. Jadi kalau masalah dokumen, untuk dokumen produknya gitu ya, itu tergantung kesepakatan kita, negosiasi kita sama pembeli kita. Walaupun kita produknya belum lengkap secara sertifikasi, tapi memang produknya dibutuhkan sama perusahaan mereka, ya pasti mereka secara apa ya, mungkin secara peraturan mereka akan memaklumi gitu. Mereka juga nggak akan mempermasalahkan itu. Tapi alangkah lebih baiknya memang kita punya sertifikat yang dibutuhkan oleh negara tersebut, oleh buyer tersebut gitu. Karena dengan itu mereka biasanya lebih yakin sama produk kita. Sebetulnya itu. Nah kalau untuk yang lain mungkin soal pengiriman nggak jauh beda ya. Nggak jauh beda dengan negara-negara yang lain. Cuma memang di negara-negara tertentu tuh ada yang menerapkan harus lengkap secara dokumen, misalkan mewajibkan fumigasi atau mewajibkan karantina, ada yang mewajibkan harus ada sertifikat of origin gitu ya. Tapi di sebagian negara yang lain juga berbeda, mereka lebih longgar, mereka lebih lebih secara peraturan pokoknya lebih enak aja gitu. Nah seperti itu kurang lebih ya. Jadi untuk dokumen mau kirim ke Eropa, ke Amerika, ke manapun, ke Asia dan lain sebagainya, itu tergantung kepada si pembeli kita, tergantung buyer kita nih. Kalau untuk secara dokumen produk ya, dokumen produk. Nah kalau untuk dokumen shipmentnya pastinya tergantung kebijakan negara tersebut gitu. Dan biasanya juga yang jadi permasalahan itu teman-teman itu kan di produknya gitu. Kalau masalah shipment kayaknya ya sama aja kayak negara-negara yang lain, cuma bedanya yang mengharuskan ada produk ada sertifikasi dari karantina dan lain sebagainya itu kan urusan pengiriman ya. Yang kurang lebih di setiap negara pun sama gitu. Yang biasanya yang jadi kendala itu kebanyakan teman-teman itu di sertifikasi produknya gitu, yang kurang lengkap, yang seperti apa. Dan biasanya itu dari buyer yang memang biasanya komunikasinya tuh di platform website yang mengharuskan kita untuk upload sesuai standar mereka, seperti harus ada ISO sekian, seperti harus ada FDA dan lain sebagainya. Itu makanya biasanya banyak yang minta itu gitu. Tapi kalau secara langsung kita komunikasi sama pembelinya di luar negeri gitu ya, kita tiktokan langsung, kita ngobrol seperti teman gitu ya, komunikasinya enak, itu sih sebetulnya negotiable gitu ya. Maksudnya semua bisa dinegosiasikan gitu. Jadi nggak terpaku pada harus ada sertifikat A, harus ada sertifikat B sampai Z gitu ya. Itu nggak harus sebetulnya, tapi lebih ke bagaimana cara kita untuk negosiasi sama buyer. Kalau memang buyernya memang butuh sama produk kita, ya mereka akan tetap beli gitu, walaupun memang secara sertifikasi kita belum memenuhi syarat atau memenuhi semua sertifikasi yang mereka minta gitu, karena produk kita memang dibutuhkan mereka. Mungkin contoh kecilnya seperti rempah-rempah yang ada di Indonesia itu kan banyak gitu, kayu manis, terus cengkeh, terus yang lain-lain gitu. Itu kan diambil dari petani biasanya, terus secara sertifikasi mereka ya pasti belum lengkap gitu, karena memang hasil pertanian gitu. Tapi mereka terima-terima aja tuh gitu ya, karena mereka memang butuh gitu kan, seperti itu. Jadi kalau masalah dokumen biasanya memang tergantung kepada negosiasi kita sama pembeli itu. Terus pertanyaan yang ketiga adalah apakah di setiap negara harganya itu beda-beda gitu. Ya kalau untuk harga di setiap negara itu pasti beda-beda gitu kan. Jangankan di setiap negara gitu, beda negara. Di Indonesia aja kita beli beli gula gitu ya, di Banten harganya sekian, di Jakarta harganya sekian, di Semarang harganya sekian gitu ya. Itu pasti beda-beda, dan pastinya tergantung negosiasi kita sama buyer juga sih. Tapi untuk referensi kita pasti coba untuk lihat di negara-negara tersebut tuh kisaran harganya untuk produk kita tuh berapa sih gitu ya. Jadi kita bisa jadikan itu sebagai referensi di Asia, di Eropa, di Amerika, di Afrika gitu ya. Kita coba
riset juga harga di sana tuh berapa, jangan sampai apa ya, mungkin ketinggian atau kerendahan juga gitu, karena kerendahan juga mereka membuat mereka jadi ragu juga nih sama produk gitu. Oke, mungkin seperti itu ya sharing kali ini. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Semoga ada manfaat yang bisa diambil dari video singkat ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah setia menonton. Setia menonton, jangan lupa klik tombol subscribe untuk terus mendukung channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.